Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih dalam suasana online class, masih dalam suasana yang menyenangkan, di rumah saja, tanpa uang saku. Minggu kemarin kita sudah pertemuan, tapi kayaknya ada beberapa yang enggak ding, cuma satu orang ding, si siapa, Teresia kayaknya telat ya. Saya belum sempat video ini, belum sempat saya upload videonya. Nanti insya Allah mungkin nanti saya upload biar Mbak Teresia bisa review pertemuan kemarin. Jadi kalau dari slide paling cuma poin-poin aja yang saya catat, tapi selebihnya yang saya terangkan kemarin sebenarnya beberapa materi akan keluar di UTS. Nanti insya Allah habis pertemuan ini mungkin saya sampaikan, saya upload. Gimana, suara saya masih aman, nggak terlalu besar atau ada noise? Aman ya? Oke. Apanya? Oh, lebih bagus nggak bersuara ya. Jangan lupa siapin minum, sarapan, makanan kecil. Siapin aja mumpung saya nggak bisa minta. Oke. Kalau waktu itu kita sudah pernah belajar tentang ada komunikasi, terus ada profesi, kemudian ada ya sekilas lah tentang organisasi. Nah, hari ini kita coba belajar tentang komunikasi dalam berorganisasi. Jadi ya gabungan dari teori-teori yang kemarin. Komunikasi gabungan antara komunikasi dengan organisasi. Di dalam organisasi tentu ada profesi. Terus sekilas nih teman-teman nih, saya ada tugas. Udah sempat dilihat belum pengumuman tugas di Adlink? Belum ya? Udah. Kaget nggak sama tugasnya? Enggak. Emang apa tugas? Emang tugasnya apa? Nama kelompok. Itu kan ada nama kelompok, terus ada deskripsi tugasnya kan? Nih, saya mau bikin challenge ke kalian. Jadi kan kalian masih punya baru satu kali penugasan ya yang dikumpulin ke saya. Nah itu kan rencana saya sebelum UTS mau ada 2 kali tugas plus tugas sebelum UTS. Sebelum UTS itu nanti sebagai penambah nilai kalian, andai kata amit-amit ada yang nilainya jelek. Nah saya mau minta kalian bikin video. Makanya saya bilang kelompok itu bikin cuman bikin videonya begini. Challenge-nya adalah bikin video tapi nggak ngumpul. Bikin video tapi nggak ngumpul. Misalnya harus record satu-satu atau bagaimana, atau misal bikin video terkait dengan etika profesi. Temanya adalah etika profesi. Terserah kalian mau bikin. Sebentar, ada yang gabung. Siapa nih? Desandi Ramadini. Oke. Selamat bergabung Mbak. Saya lagi review tugas yang akan saya berikan ke teman-teman. Jadi intinya kan sekarang nih kita lagi diposisikan dengan social distancing ya. Saya pengen kalian sekreatif mungkin bikin video terkait dengan etika profesi, tapi dengan
tidak berkumpul. Entah apapun, misalnya kalian nanti pakai Google Meet, mempraktekkan teori dari etika profesi, ataupun misalnya mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi pakai Google Meet, atau mungkin bisa yang mungkin bisa editing, jadi bisa ngerekam satu-satu habis itu digabungin, itu bisa jadi. Tapi yang jelas saya pengen coba kalian bikin video tentang etika profesi, apapun caranya. Saya kasih deadline itu kalau nggak salah di Adlink itu 2 minggu. 2 minggu. Kita kan 2 minggu ke depan, minggu ketiganya baru udah UTS kan. Nah itu tugas itu nanti akan mengisi nilai tugas kedua plus tugas pra UTS. Jadi nanti pra UTS kalau menurut saya otomatis yang akan jadi nilai pembantunya teman-teman di UTS kalau ada yang nilainya jelek. Nah, kriteria penilaiannya, karena ini tugas kelompok, saya pengen semua anggota kelompok in frame. Jadi saya bagi 2 tuh, 5 orang kan. Kelimanya mempraktekkan teori dari etika profesi, apapun itu, entah mau di kantor atau sebagai mahasiswa. Coba teman-teman ini deh, teman-teman nanti cari referensi aja, referensi di YouTube, video etika profesi, yang kayak kemarin saya tampilin waktu di kelas tuh loh, yang begitu-begitulah, model begitu, tapi dibikin videonya tidak berkumpul. Misalnya satu record, yang lain record, nanti digabungin, atau mungkin recordnya berbarengan dengan cara pakai Google Meet, terus kemudian pakai screen recording, habis itu direkam aktivitas kalian di dalam Google Meet itu, ataupun entahlah, terserah kalian mau pakai Zoom atau Google Meet. Di dalam aktivitas itu kalian mempraktekkan teori-teori terkait dengan etika profesi. Terus challenge-nya lagi, itu yang pertama. Dari challenge yang pertama udah clear ya? Udah paham? Udah belum? Ini challenge yang pertama, udah belum? Halo? Teman-teman? Gimana? Udah clear? Challenge yang pertama udah clear? Udah paham? Ini challenge yang pertama. Challenge yang kedua, nanti video teman-teman akan saya upload di YouTube. Kedua video itu kan dari dua kelompok ya. Saya upload di YouTube. Challenge yang kedua adalah banyak-banyakan viewer. Nanti akan saya coba upload di YouTube saya. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas viewer yang mereka punya terkait dengan etika profesi itu. Terus kemudian ini balik lagi ke tadi ya, konten ya. Balik ke yang pertama. Yang pertama adalah bikin konten tentang etika profesi. Ya, otomatis cara record videonya adalah teman-teman record sendiri di rumah masing-masing, kemudian digabungkan, atau bahkan pakai video conference terus di record. Itu ya secara konten. Terus saya minta tolong di dalam konten yang pertama diawali dengan perkenalan. Ya, perkenalan, kamu dari mana, kuliah di mana, ya kan, jurusan apa, itu yang pertama. Pengenalan, terus kemudian praktek etika profesi, dan yang terakhir, konten yang terakhir, saya minta teman-teman mengingatkan untuk social distancing, terus kemudian untuk antisipasi penyebaran wabah virus corona. 3 konten ini yang saya minta dilengkapi di video itu. Itu yang challenge pertama. Challenge yang kedua tadi, masing-masing kelompok bertanggung jawab atas view yang pada video yang dia buat. Jadi nanti 2 minggu ke depan, saya minta videonya di-upload ke Google Drive, ya. Terus di-share ke saya, nanti akan saya download, terus saya upload di YouTube. Nah, nanti masing-masing kelompok bertanggung jawab atas jumlah viewer yang ada.
Jadi misalnya saya bentuk kelompok 1 sampai 5, saya nggak hafal urutannya ya, tapi 5 orang ini bertanggung jawab, pokoknya disebar kemanapun informasi itu, tentang video yang dia buat dan yang saya upload di YouTube itu nanti. Nanti saya bisa lihat view-nya dari YouTube yang saya punya. Nah itu kedua challenge itu akan sangat mempengaruhi nilai teman-teman. Ya kalau yang pertama itu sangat mempengaruhi nilai individu teman-teman. Karena saya minta semua anggota tim in frame ada di video itu. Yang kedua, sangat mempengaruhi nilai teamwork dari teman-teman. Jadi seberapa besar effort teman-teman untuk menyebarkan video itu, terus kemudian memberikan impact positif kepada masyarakat. Itu challenge-nya. 2 challenge itu. Yang jelas waktu 2 minggu, saya minta tolong dibuat, linknya di-share ke saya, nanti akan saya upload. Terus evaluasinya, saya masih ada evaluasi waktu 1 minggu sebelum UTS. Jadi sebelum UTS ini, jangka waktunya, kalau nggak salah nih, saya lihat tanggalan, ini tanggal 1, kalau nggak salah saya kasih deadline tanggal 15. Tanggal 5, 6, 7, ya, tanggal 15, deadline tanggal 15. Nah, nanti 15 dikumpulkan linknya ke saya upload hari itu juga di YouTube. Habis itu ada selang waktu 1 minggu sampai tanggal 22 untuk teman publikasi video itu ke siapapun dan kemanapun. Nanti tanggal 22 akan saya review, akan saya lihat view siapa yang paling banyak, otomatis itu akan nambah nilai. Jadi nilai teman-teman yang mungkin tugas 20% itu yang dulu pernah kita sepakati, plus tugas pra UTS yang sebagai tambahan untuk nilai UTS teman-teman nanti. Oke, sampai di sini. Update apa? Enggak, nanti video ini nggak apa-apa. Kalau kamu update di Instagram nggak apa-apa. Tapi nanti video ini bakal saya upload di YouTube saya. Jadi saya ngelihat kinerja teman-teman itu nanti dari viewer di YouTube saya. Otomatis kan link YouTube nanti akan saya share ke teman-teman nih. Seberapa sering teman-teman nge-share ke orang-orang, terus seberapa besar effort teman-teman untuk dampak ke orang-orang. Jadi nanti uploadnya di akun saya supaya saya bisa memonitor siapa ini yang effortnya, kelompok mana yang effortnya paling gede. Oke, paham? Ya wes, kreatif ya, latihan kreatif. Nggak apa-apa lah, asik lah. Jadi 2 minggu ke depan teman-teman tinggal dengerin celotehan saya aja, terus sama UTS, tanggal 25-nya UTS. Ya, insya Allah kalau teman-teman mengumpulkan tugas dengan baik dan menjalankan challenge-nya, ya saya rasa ya UTS bisa lah. Oke, terkait tugas yang pertama ada pertanyaan? Aman ya? Sip, nanti bisa dibaca lagi di Adlink. Oke, kita masuk ke materi. Ya, balik lagi ke tadi, kita ngomongin tentang komunikasi dalam berorganisasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Apa itu organisasi? Coba. Apa? Gimana? Ketika apa? Ketika receiver dan sender. Oke. Sebentar, saya beralih dulu ke laptop. Halo, cek. Ada yang terganggu dengan ini? Mic saya coba beralih ke mic laptop. Tidak, Pak. Enggak ya, aman ya?
Sebentar, audio input capture. Apaan tuh? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, tadi sudah ada yang sedikit menyinggung tentang komunikasi. Ya, memang komunikasi ini proses pertukaran informasi. Gimana? Suara saya aman ya? Sebentar, aman ya? Aman nggak? Aman, Pak. Komunikasi itu proses pertukaran informasi dari satu orang atau lebih, ya. Jadi kembali lagi ke konsep yang dulu, ketika kita berkomunikasi, artinya kita menjadikan apa yang kita miliki menjadi milik dari orang lain. Ada proses pertukaran di situ. Di sini transfer informasi dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Jadi otomatis antara komunikator dengan komunikan ini ada proses transfer knowledge atau transfer pengetahuan, sehingga keduanya mengerti dan saling tahu apa yang dimaksud. Terus organisasi, ada yang masih ingat organisasi apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Lupa. Oke, di sini transfer. Sorry, salah. Saya ngasih materinya salah ya di sini. Jadi saya akan coba. Saya belum review lagi. Oke. Sebentar. Organisasi itu kelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sebentar, saya rubah dulu ya. Iya, Pak. Oh ya Allah. Oke, di sini sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perlu diingat bahwa organisasi itu terbentuk atas dasar keinginan ataupun visi misi yang sejalan dari sekumpulan masyarakat atau sekelompok masyarakat. Otomatis ketika perkumpulan itu dilegalkan, dia akan menjadi sebuah organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Dari kedua pengertian ini, otomatis ini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar orang rapat ataupun orang yang sedang berdiskusi. Artinya ketika kita belajar tentang komunikasi dalam organisasi, yang jelas
suatu tujuan atau suatu maksud yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat dikomunikasikan dari level manapun, baik dari level yang di atas, level middle, ataupun sampai dengan level yang di bawah. Nah, ini maksudnya adalah perlunya, sekarang gambar-gambar kayak gini saya hanya menerangkan ini perlunya komunikasi di setiap bagian pada suatu organisasi. Kalau kita berbicara organisasi tentang kantor, di kantor, berarti kita perlu adanya komunikasi antara entah itu atasan, entah itu bagian yang keterkaitan di middle manajemen kayak sekretaris dan lain sebagainya, terus kemudian ada staff. Biasanya diwujudkan dalam rapat ataupun diskusi yang santai seperti yang gambar di bawah ini. Terus komunikasi organisasi ini terbentuk di dalam organisasi, di mana proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Dari definisi itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada yang ngomong kencang di belakang. Bisa kita lihat bahwa yang pertama adanya satu jenjang jabatan. Itu yang di belakang lagi ngomong kencang, bisa di-mute dulu nggak tuh? Halo? Iya, kenapa? Desandi kayaknya suaranya dari Desandi ya. Halo Mbak, bisa di-mute? Nah, sip. Makasih. Oke, kita lanjut. Yang pertama, adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang jelas seperti pimpinan, staf, pimpinan, karyawan. Yang dari definisi komunikasi organisasi itu otomatis akan menjembatani antara jabatan-jabatan yang level jabatan yang ada di organisasi tersebut, yang misalnya dari pimpinan, staf, kemudian karyawan. Terus kemudian yang kedua adanya pembagian kerja. Tentunya Kak udah mulai Kak, dia masih di situ menasi. Udah 100.000. tentunya ketika sudah ada jenjang jabatan yang ditentukan oleh sebuah organisasi dan ditetapkan dalam struktur organisasi, maka setiap organ-organ yang ada di dalamnya memiliki pembagian kerja yang jelas. Nah, otomatis dari definisi komunikasi organisasi di atas itu, pola-pola organisasi yang dapat terbentuk ini ada dua poin ini. Nanti ketika saya minta ada gambaran dalam satu organisasi, syarat adanya organisasi dari definisi komunikasi organisasi ada dua poin ini, jenjang jabatan, yang kedua adanya pembagian kerja. Oke. Selanjutnya ada 3 model dalam komunikasi. Tentunya komunikasi organisasi ya, karena kita sedang berbicara tentang komunikasi organisasi. Oke. Yang pertama ada model komunikasi linear, one way communication. Ini sifatnya adalah instruksi. Kalau misal contoh seorang atasan atau seorang bos lah, pimpinan bilang misalnya si Tito sebagai sekretaris, tolong bikinkan laporan bulan ini periode dari sekian sampai sekian terkait dengan kegiatan seorang atasan, kegiatan saya. Itu kan tugas sekretaris tuh. Nah, yang model-model kayak gini ini masuk ke komunikasi linear, one way communication. Jadi otomatis dia tidak memberikan respon. Si komunikan ini atau yang menerima pesan, yang menerima perintah ini tidak memberikan
feedback. Jadi dari atasan langsung turun perintah, kemudian dilakukan. Model komunikasi ini adalah model komunikasi linear, one way communication. Terus yang kedua, ada model komunikasi interaksional sebagai kelanjutan dari model yang pertama. Partisipan berperan ganda. Ganda dalam artian bukan hanya sebagai komunikan ya, tapi sebagai komunikator juga. Jadi misal kayak tadi berkelanjutan lah contohnya. Saya minta tolong sekretaris bikinkan laporan untuk kegiatan saya selama periode tertentu. Tolong buatkan kegiatan ini. Terus kemudian si sekretaris bilang, Pak, maaf, ternyata Bapak ada agenda ini yang miss, Pak. Kemarin Bapak tidak menghadiri agenda ini, atau besok minggu ke depan Bapak akan ada agenda tertentu di sela-sela agenda rutin Bapak. Otomatis ketika si sekretaris itu menjawab atau memberikan masukan kepada si atasan, berarti itu si komunikan mempunyai peran ganda, yaitu sebagai penerima informasi dan pemberi informasi kepada atasan. Nah, maka komunikasi dua arah itu bisa dibilang komunikasi interaksional. Ya, itu komunikasi interaksional. Terus yang ketiga, ada komunikasi transaksional. Nah, ini komunikasi transaksional ini biasanya dipakai banyaknya, ini seringnya ya, nggak dipakai dalam kondisi formal. Biasanya kebanyakan dipakai dalam kondisi informal. Contoh, di tengah-tengah rapat misal, saya dengan teman sekantor saya di suasana rapat itu, kita berdua sedang mengkomunikasikan sesuatu. Kita sedang ngobrol tentang hal lain di luar rapat. Terus kemudian obrolan kita hanya kita yang tahu, kita berdua yang tahu. Otomatis saat kita ngobrol, orang lain yang di ruang rapat itu nggak ada yang tahu. Nah, itulah komunikasi transaksional. Intinya komunikasi transaksional itu segala sesuatu yang kita lakukan bisa menjadikan itu sebuah komunikasi dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Oke, berarti kita review tentang 3 hal itu. Yang pertama tadi sekali lagi model komunikasi linear, yaitu ini dicatat ya nanti teman-teman ya. Saya sengaja nggak keluarkan pengertian atau arti di dalam slide ini. Nanti tinggal teman-teman catat aja hal-hal yang penting untuk dipelajari supaya bisa mengerjakan lah kalau ada soal UTS keluar tentang ini. Yang pertama, model komunikasi linear. Komunikator memberikan suatu simbol komunikasi atau melakukan respon. Itu satu arah ya. Itu yang komunikasi linear. Yang kedua, komunikasi interaksional sebagai kelanjutan dari model yang pertama. Pada tahap ini sudah terjadi feedback dari komunikan ya. Dari komunikan memberikan feedback, komunikasi dua arah. Kayak tadi komunikasi linear itu satu arah, komunikasi interaksional, komunikasi yang terjadi dua arah. Terus yang ketiga, transaksional, komunikasi ini hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan relationship. Saya bilang tadi yang bukan formal, informal, antara dua orang atau lebih. Ya, pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan adalah bentuk komunikatif terhadap orang tertentu. Ya, orang tertentu nih. Berarti yang kedua itu interaksional, dua arah. Yang ketiga ini lebih private lagi, komunikasi private yang hanya diketahui oleh kita. Tidak ada satupun orang di luar kita yang sedang melakukan komunikasi transaksional ini mengerti apa yang kita komunikasikan. Oke. Itu 3 model komunikasi. Terus kemudian tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama, mensosialisasikan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tentunya setiap organisasi atau setiap
badan-badan atau bahkan perkumpulan-perkumpulan itu pasti punya peraturan. Biasanya mungkin tertuang dalam ADART atau mungkin ya kebijakan-kebijakan lah yang mengatur jalannya suatu organisasi tersebut. Jadi ketika kita punya aturan, perlu adanya sosialisasi terhadap semua anggota di dalam organisasi itu tersebut. Jadi mulai dari level atas, level tengah sampai dengan level bawah, seluruh level dipastikan harus tahu peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada organisasi tersebut. Maka komunikasi organisasi sangat penting dalam mensosialisasikan peraturan. Terus yang kedua, mensosialisasikan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sekarang kalau organisasi tidak punya tujuan, otomatis dia tidak akan tahu kemana arah organisasi tersebut bekerja. Otomatis ketika kita punya program kerja atau masing-masing bagian itu punya program kerja untuk mendukung tujuan organisasi, perlu dikomunikasikan dari level A, kemudian level B, level C, dan seterusnya. Dalam artian contoh misal nih, dari pihak level atas kayak contohnya ya atasan direktur utama misal, punya arahan, organisasi ini akan saya bawa ke arah barat. Perlu dong, otomatis perlu tujuan komunikasi diterapkan kepada organisasi ini. Jadi semua Pak, boleh nggak dilambatin sedikit ke Pak? Jangan cepet, Pak. Lambatin. Jangan cepet-cepet. Oke, ya siap. Makasih Pak. Maaf ya Pak. Sama-sama ya. Oke. Sosialisasi program kerja ini ditujukan untuk memperjelas arah tujuan kemana organisasi tersebut berlabuh. Contoh tadi balik lagi ya. Saya misalnya seorang direktur utama menginginkan perusahaan tersebut untuk berjalan ke arah barat, misal. Ini contoh aja. Saya pengen perusahaan saya jalan ke arah barat. Berarti saya harus mengkomunikasikan apa yang saya mau, visi saya, misi saya untuk menggerakkan organisasi ini ke arah barat. Berarti saya harus mengkomunikasikan program kerja ini, program kerja saya punya program kerja nih, membuat organisasi menuju ke arah barat. Berarti saya harus brainstorming, saya komunikasikan ke bagian lain. Saya komunikasikan ke sekretaris, saya komunikasikan ke bendahara, saya harus komunikasikan ke marketing mungkin, atau harus saya komunikasikan ke bagian-bagian gudang atau dan lain sebagainya misal contoh. Berarti semua anggota dari organisasi itu akan mengikuti program kerja saya. Semua baik program kerja dari keuangan, program kerja dari sumber daya manusia, program kerja dari marketing, semuanya mengarah ke arah barat. Karena apa? Karena program kerja induk dari atasan itu mengarahkan organisasi ke arah barat. Nah, itu hanya contoh aja, nggak harus barat utara, nggak. Itu hanya contoh aja ketika top manajemen itu punya arah, kemudian dikomunikasikan ke semua level, otomatis semua bagian-bagian yang ada di organisasi itu akan bergerak mengikuti arah dari instruksi atasan. Oke, itu tujuan komunikasi yang nomor 2. Kemudian tujuan komunikasi organisasi yang ketiga, membina hubungan secara hierarki organisasi secara vertikal dan horizontal. Sekarang gini, pasti di perusahaan itu selalu ada gap ya, antara bawahan dengan atasan, atau mungkin teman selevel, satu divisi, atau bahkan ya satu ruangan, bisa jadi sering ada gap di antara mereka. Jadi sungkan antara bawahan dengan atasan ketika mau mengkomunikasikan sesuatu, atau mungkin sungkan dari bagian tertentu terhadap teman-temannya yang selevel. Hal-hal yang seperti itu seharusnya dihindari. Karena apa? Karena menjadikan keberlangsungan transaksi informasi di dalam satu perusahaan itu menjadi terganggu. Oke, sebentar.
Lanjut. Otomatis untuk menyikapi gap yang ada, perlu adanya binaan hubungan yang baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi komunikasi antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya, ataupun dengan teman yang selevel itu terjalin secara mulus lah, secara baik. Jadi untuk mencapai satu tujuan di organisasi itu sangat mudah dicapai karena pola komunikasinya terbentuk ya dengan sangat baik. Nah, itu tujuan komunikasi yang nomor 3. Kemudian tujuan komunikasi organisasi yang keempat itu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ya, bisa dibilang ketika penyelesaian terjadi masalah lah di organisasi tertentu, tentunya perlu dong langkah upaya untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Ketika ada masalah, kemudian dievaluasi oleh atasan atau yang berkepentingan, terus kemudian diambillah keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misal contoh, perusahaan kita menurun nih, income perusahaan kita menurun. Contoh kita evaluasi apa sebabnya atau apa yang menjadikan faktor penurunan daya jual. Ternyata pasar bergeser trennya terhadap produk kesehatan yang lain. Otomatis ketika keputusan itu masalah itu dianalisa, atasan akan memberikan keputusan, kita akan beralih ke produk yang lain karena memang produk ini sudah tidak available di kalangan masyarakat. Maka dari itu, komunikasi organisasi sangat penting dalam membuat keputusan serta menyelesaikan masalah. Itu 4 tujuan komunikasi organisasi. Terus yang selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Organisasi itu bisa dipandang sebagai informatif, artinya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Tentunya sifat ini ada pada organisasi. Jadi organisasi memberikan informasi yang akurat, kemudian dapat dipercaya kepada seluruh membernya atau seluruh anggotanya. Itu fungsi informatif. Kemudian fungsi regulatif yang kedua itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan. Jadi misalnya nih, contoh ada atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang terkait dengan regulasi yang ada pada perusahaan. Otomatis mau nggak mau ya harus ada proses komunikasi di dalamnya untuk memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi, entah itu aturan baru, pemberlakuan atau pemberlakuan aturan lama, ataupun ada revisi dari peraturan yang baru. Itu fungsi regulatif. Terus yang ketiga ada fungsi persuasif, yang mana hal ini mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak selalu membawa simpelnya gini. Kadang ada kasus kekuasaan ataupun kewenangan itu tidak selalu membawa hasil
yang sesuai dengan diharapkan. Kayak saya contoh nih, saya menginstruksikan kepada sekretaris untuk bikin laporan A, terus kemudian saya minta bendahara untuk membuat laporan B, terus kemudian saya minta dari marketing untuk menjalankan apa ya, proses penjualan supaya lebih masif. Nah, itu kan instruksi secara secara formal, secara struktural. Tapi kadang perintah-perintah itu tidak selalu dilaksanakan dengan baik, ataupun meleset targetnya, ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya ada fungsi persuasif di sini. Fungsi persuasif ini ibarat kata lebih ke pendekatan personal. Yang mana atasan tidak selalu memberikan perintah resmi, tapi melalui pendekatan, ya misalnya saya deketin bagian sekretaris, saya minta tolong dong bikinin laporan terkait ini ABCD, tolong dibuatkan ke saya, dikumpulin besok. Jadi fungsi persuasif ini bisa jadi alternatif. Sekali lagi, fungsi persuasif bisa jadi alternatif dari instruksi formal yang ada di dalam organisasi. Jadi simpelnya, selain teman-teman, misalnya contoh lah nanti teman-teman akan terjun di dunia organisasi atau bahkan di perusahaan. Kalau ternyata komando resmi atau perintah resmi tidak membuahkan hasil, jadi fungsi persuasif ini bisa dilakukan. Deketinlah secara personal. Kemudian cari apa masalahnya, kenapa kok sampai dengan pekerjaan yang kita percayakan kok meleset atau dan lain sebagainya, itu perlu dibicarakan secara persuasif. Bukan berarti baper ya. Persuasif itu bukan berarti komunikasi baper, bukan, tapi lebih halus lagi, lebih lunak lagi, dan lebih bisa dipahami antar satu dengan yang lainnya. Oke, terus yang terakhir, yang keempat, ada fungsi integratif. Di sini menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Oke, saya bilang fungsi integratif ini penghubung. Ternyata komunikasi organisasi ini bisa menjadi penghubung antara satu dengan yang lainnya. Makanya di sini dibilang fungsi integratif. Ada dua saluran komunikasi formal yang bisa kita telaah ya di sini ya sebagai integratif ya. Yang pertama, saluran komunikasi formal, kayak penerbitan khusus nih dalam organisasi. Kayak biasanya di perusahaan itu ada kayak buletin, terus kayak ada majalah harian di organisasi ya, di kantor, yang itu merupakan informasi resmi mungkin yang dikeluarkan dari kantor. Atau yang kedua, itu komunikasi informal, kayak perbincangan pribadi selama masa istirahat kerja. Kemudian di dalam proses itu mungkin berbicara terkait pekerjaan kah, atau misalnya contoh hal-hal yang sepele kayak pertandingan sepak bola, atau misalnya dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Jadi dua saluran komunikasi itu, yang pertama formal dan yang kedua informal, itu menumbuhkan rasa ingin berpartisipasi terhadap organisasi itu. Oh, gue pengen bikin ini nih supaya organisasi itu berkembang. Oke, gue harus nyumbang ide ini nih untuk organisasi. Jadi dari fungsi integratif ini menumbuhkan partisipasi sekali lagi. Oke, itu tentang fungsi komunikasi organisasi. Ada 4 hal yang perlu teman-teman
pahami di situ. Oke. Selanjutnya, kegiatan organisasi. Oke, kalau mungkin saya ada soal terkait dengan kegiatan organisasi, apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh organisasi? Teman-teman bisa jawab lah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan keputusan. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf. 5, pelayanan pelanggan. 6, negosiasi dengan pemasok. 7, interaksi dengan peraturan yang ada. 8, membuat produk. Nah, ini ke-8 langkah ini harapannya teman-teman memahami dengan baik. Mulai dari step-stepnya dipahami. Ini nanti bisa saya kasih task lah. Saya kasih tugas ke teman-teman untuk belajar mandiri tentang kegiatan organisasi ini. Nanti kan kita pertemuan ini kan nggak full 3 SKS nih. Sampai dengan akhir nanti teman-teman mungkin di rumah bisa cari terkait dengan kegiatan organisasi ini. Oke, itu tentang kegiatan organisasi teman-teman. Terus pola komunikasi organisasi, ya. Ini saluran komunikasi formal, saluran komunikasi informal. Ini berkaitan dengan yang tadi saya terangkan. Yang formal itu merupakan saluran komunikasi yang terjadi dalam organisasi secara formal dan akan mengikuti struktur organisasi yang ada dengan prinsip pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu yang formal ya. Terus kemudian saluran komunikasi informal, yaitu saluran komunikasi yang tidak mengikuti struktur formal hierarki organisasi. Jadi yang komunikasi informal ini nggak melulu harus ada unggah-ungguh lah. Kalau orang Jawa bilang tata krama antara bawahan dengan atasan. Informal itu bisa dengan siapa saja dan di mana saja. Boleh ini dulu disemprot, ada semprotan. Oke, itu dua pola komunikasi organisasi. Terus kemudian ini ada peran manajerial. Siapa itu manajerial? Tentunya pengambil kebijakan atau atasan yang berwenang untuk mengambil keputusan di dalam satu organisasi. Nih, yang pertama peran antarpersonal, interpersonal role. Ya, ini peran sebagai tokoh, figur, kemudian peran sebagai pemimpin, sebagai leader, kemudian peran sebagai penghubung. Jadi ketokohan dari orang-orang yang menempati bagian manajerial itu sangat penting. Ketokohan itu ibarat kata kalau dalam Islam dibilang uswatun hasanah mungkin ya. Contoh, memberikan contoh ataupun memberikan sesuatu yang bisa menjadi acuan bagi orang-orang lain di dalam organisasi tersebut. Tentunya setelah figur itu tercipta sebagai seorang leader misalnya, akan muncul pola kepemimpinan yang terbentuk dari sifat-sifat seorang tokoh itu, dari figurehead role. Jadi kalau sudah branding, kalau figur tokoh ini lebih ke branding, self branding. Jadi kita membranding diri kita sendiri, seperti apa kita dikenal orang lain, dan bagaimana kita berpartisipasi terhadap role dari organisasi. Setelah kita tahu kita brandingnya seperti apa, self brandingnya seperti apa, kemudian kita harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, ini peran manajerial ya, di manajerial. Ketika
untuk memanage semua alokasi sumber daya yang ada di organisasi, tentunya kemampuan manajerial itu penting. Pemimpin sebagai leader itu penting. Oke, terus otomatis ketika sudah punya jiwa kepemimpinan dan mampu memimpin semua organ yang ada dalam struktur organisasi, berarti kita bisa atau kita sudah mewujudkan diri sebagai penghubung antara bagian-bagian satu dengan bagian yang lainnya. Otomatis ketika semua sudah terhubung, tujuan-tujuan yang ada di organisasi itu tercapai. Ya, bukan ibarat kata kalau di dalam satu organisasi antara satu orang dengan orang yang lain tidak saling terhubung, pekerjaannya tidak saling terintegrasi, maka tujuan-tujuan yang harusnya dicapai akan meleset. Itu yang pertama, antar personal. Terus yang kedua ada peran informasional atau informational role. Yang pertama, yang A, peran sebagai monitor. Jadi fungsi manajerial itu melihat sejauh mana kinerja dari organ di dalam organisasi itu, ya, yang tercantum di dalam struktur organisasi. Jadi mereka monitor, kemudian ada peran sebagai penyebar. Penyebar itu ya terkait kebijakan-kebijakan, otomatis yang harus diterapkan dalam organisasi. Organisasi manajerial itu harus bisa spread out atau menyebar semua hal-hal yang harus didapatkan oleh anggota organisasi guna menyelesaikan tugas dengan baik. Terus kemudian sebagai juru bicara, ya otomatis orang yang ada di manajerial harus bisa menjadi juru bicara atau harus bisa menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi acuan bagi anggota untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ini apa lagi? Salomita. Oh, Salomita kenapa ini? Keluar ya? Putus ya? Pak, maaf, jangan cepat-cepat. Oh iya. Oh, jangan cepat-cepat. Ya, oke. Nanti ini deh. Enggak, pokoknya video ini salah akan saya upload. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube, bisa di-review lagi dan bisa dicatat lah. Oke, terus sampai mana tadi? Oke, sampai peranan memutuskan. Yang ketiga, peranan memutuskan itu adalah yang pertama sebagai wira swasta, kemudian yang kedua sebagai pengendali gangguan, yang ketiga penentu sumber, yang keempat perundingnya. Oke, dari A sampai D poin ini, otomatis yang namanya manajerial wajib mengevaluasi serta memberikan putusan apa yang harus dilakukan oleh organisasi, kemana organisasi itu harus berlabuh, atau bisa jadi berdasarkan monitor dari peran informasional ini, dari fungsi monitor itu mereka mendapatkan feedback yang menjadikan keputusan lain harus diambil. Contoh misalnya di tengah-tengah operasional organisasi itu ada kendala ataupun ada peralihan tren atau perubahan tren dari pasar A ke pasar B, dari monitor yang dilakukan oleh manajerial, berarti manajerial berhak dan berkewajiban untuk memutuskan suatu kebijakan. Oh, ternyata contoh tadi aja, ternyata produk kita sekarang di tahun 2020 ini menurun minatnya. Sekarang trennya adalah produk yang lain. Produk inilah produk yang biasa digunakan oleh masyarakat. Oh, karena bisnis proses bisnis kita sama, produk kita hampir sama, ya sudah, kita luncurkan juga produk yang mungkin sesuai dengan ekspektasi masyarakat, dan itu bisa dievaluasi dan harus diputuskan. Siapa yang memutuskan? Manajerial.
Oke, itu 3 peran manajerial. Terus, thank you. Materi kita sudah sampai situ aja, dikit memang. Tapi memang banyak poin-poin yang harus teman-teman pelajari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang mau tanyakan? Sekali lagi nanti video bisa saya upload, nanti bisa teman-teman lihat ya. Bisa di-review ulang lah, mana-mana yang perlu perlu dicatat ataupun diperhatikan. Oke, ada yang tanya nggak terkait materi? Ya, Pak. Nggak ada ya? Pak, uploadnya di Appling aja, Pak. Apanya? Upload materinya di Appling biar enak di-download. Oh, ya boleh. Itu masih. Ya nanti saya upload deh materinya. Hari ini insya Allah saya upload ininya juga, videonya. Nanti linknya bisa dilihat ya. Kalau ada yang mau review lagi, kalau mungkin ada yang telat, nanti bisa dilihat. Terus tugas, ada yang mau tanyakan lagi? Ada nggak? Enggak, Pak, udah jelas Ada tugasnya. ya? Jelas ya? Sebentar, saya mau absen dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, biar kalau saya berisik. Kurang 1 siapa ya? Yosua, Pak. Oh, Yosua kemana? Kontaknya buruk katanya. Tadi udah sempat masuk belum sih? Tadi udah masuk dia. Terus katanya di rumahnya lagi error. Oh ya wes, nanti hadir semua ya. Ya, Pak. Oke, Hadir, Pak. gitu aja dari saya. Tugas udah clear. Sekali lagi saya mau pastikan teman-teman sudah tahu instruksinya apa. Sudah, Pak. Nah, kalau ada mau tanya ya aja. Ya wes, WhatsApp ya kalau ada yang tanyakan ya. Siap. Kelompoknya yang ada di Adlink itu udah saya bikinin, udah 2 kelompok doang kok, 5 orang. Sip, itu aja teman-teman. Jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Terima kasih atensinya telah datang di perkuliahan pertemuan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.